selamat pagi. Hari ini kita akan mendengar tentang perkongsian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 139 ke 13 hingga 14. Dan hari ini berbicara mengenai tentang sambutan ucapan syukur hari jadi. Menyambut hari jadi dalam kekristenan semacam tidak artinya. Tapi perlu disadari bahwa sambutan hari jadi seperti yang kita lihat pada hari ini tidak salah dilaksanakan untuk anak-anak, karena Allah yang menciptakan segala bahagian badan kita. Dia membentuk kita sejak di dalam rahim ibu, di dalam perangkap yang ke-13. Tetapi ini bukan mudah untuk diterima pada masa kini. Ini karena menurut sains selalunya kurang bersetuju dengan pernyataan firman Tuhan, karena dalam zaman global ini sains berpendapat bahwa bayi akan dapat dihasilkan tanpa melalui rahim ibu, yakni dapat dihasilkan dengan cara pengklonan. Juga sains percaya mencipta robot yang boleh berfungsi seperti manusia, bahkan lebih berkemampuan daripada manusia untuk berfungsi sebagai manusia. Tetapi pendapat yang kedua-dua ini awal-awal lagi kita tolak. Pandangan ini karena sebagaimanapun robot tidak dapat menjadi manusia, karena manusia mempunyai jiwa dan roh. Untuk pendapat yang pertama, yaitu proses pengklonan, ini juga tidak menjadi satu pandangan yang jelas bahwa manusia ini tidak dapat berasal dari Allah. Pertanyaan yang perlu difikirkan untuk berhadapan dengan pendapat ini adalah, siapakah yang mencipta robot? Jawaban, pastilah manusia. Siapakah yang akan melakukan proses pengklonan ini? Jawabannya juga adalah manusia. Siapa yang cipta manusia? Menurut kamu siapa? Pertanyaan inilah yang sehingga hari ini tidak dapat dijawab atau diperjelaskan oleh manusia. Meskipun Darwin menyatakan manusia itu berasal dari monyet menurut teori evolusinya, tapi masalahnya siapa yang sanggup mengakui kita berasal dari monyet? Saya secara pribadi tidak mengakui berasal dari monyet. Sangat jauh beza sifat yang ada pada manusia dan yang ada pada monyet. Manusia ada roh, sedangkan monyet tidak ada roh. Namun Alkitab mempunyai jawaban terhadap pertanyaan ini. Alkitab mencatatkan bahwa kemudian Allah berfirman, sekarang kita akan mencipta manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita, menurut di dalam Kejadian 1 ayat 26. Lihat, bukan serupa dengan monyet, tetapi serupa dengan Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Ada roh dan kita juga ada roh. Maka itu lebih penting kita untuk mengucap syukur kepada Allah. Ini karena sangat nyata manusia itu anak berasal dari Allah. Anak yang lahir dari rahim ibu berasal dari Allah. Bahkan jauh daripada itu, Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa sebelum Allah membentuk dalam rahim ibu, Allah sudah memilih terlebih dahulu, menurut di dalam Yeremia 1 ayat yang keempat. Inilah pekerjaan Allah yang luar biasa. Maka itu kita perlu memuji karena perbuatannya yang ajaib, yang tidak pernah dilakukan oleh si bijak manapun manusia di atas bumi ini. Puji Tuhan untuk hari ini karena ada keluarga yang telah bertindak untuk mengadakan ucapan syukur hari jadi atau ulang tahun kelahiran. Dan ini merupakan salah satu tindakan untuk menyembah kembali kepada Allah. Ini jelas secara pelaksanaannya yang sudah jauh berbeza dengan cara merayakan anak yang genap 1 tahun di masa yang lalu. Tidak ada lagi upacara yang menyembelihkan ternakan babi ataupun ayam. Tidak ada lagi menyembelihkan ayam ataupun penyembahan. Kalau ada pun ayam dan yang disembelih pada masa kini bukan untuk dipersembahkan, tetapi untuk dijadikan makanan bersama. Tidak lengkap penyembahan kita kepada Tuhan kalau hanya ada upacara-upacara seperti ini. Kita punya harapan supaya keluarga yang telah mengadakan hari jadi anaknya dan juga semua jemaat Tuhan yang ada bersama-sama di dalam kebaktian pada
hari ini benar-benar dimotivasikan oleh perasaan hormat dan takut akan Allah. Bukan karena supaya ada program dalam keluarga ataupun program dalam gereja, karena pemahaman hormat dan takut akan Tuhanlah satu-satunya motivasi yang benar di dalam pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya juga mendorong supaya meskipun anak yang menyambut hari jadi ini baru berapa tahun, namun pengajaran dilakukan secara berterusan tentang Allah. Pengenalan hormat dan takut akan Tuhan yang menyerap di dalam kehidupan anak-anak kita bukan hanya menjadikan mereka pandai. Meskipun ini baik, tetapi jauh lebih baik melahirkan mereka supaya berhikmat. Ingatlah, hikmat itu penting karena ianya menjanjikan bahwa usia seorang itu ditambah. Menurut di dalam Amsal 9 ayat 11. Akhir sekali melalui perkongsian ini, sekali lagi saya berharap kita menjadi gereja yang sadar keberadaan kita sebagai manusia yang berasal dari Allah. Jangan bertangguh lagi untuk bersyukur terhadap kebaikannya. Rayakanlah hari jadi bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Demikian perkongsian firman Tuhan. Tuhan memberkati.